Ini hari Jumat, Jumat malam seperti biasa. Kita ketemu lagi dalam rangka awesome, obrolan sehat mental. Ya, udah cocok jadi host belum? Obrolan sehat mental kali ini kita akan ngobrol soal letting go. Dan saya mengajak teman saya, Mbak Imel, Melani Putria. Hai, Hai Mas Aji, selamat malam. malam, assalamualaikum teman-teman semua. Waalaikumsalam. Iya, 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 iya. Apa Sehat kabar, Mas? Mbak? Alhamdulillah sehat. Ya. Berarti kegiatan sehari-hari siaran lari tentunya ya, dan olahraga ya. Ya, aku masih rutin olahraga, walaupun sekarang kan semenjak pandemi ini semuanya dikerjain di rumah. Hmm. Apalagi olahraga lari outdoorku itu kan luar biasa hilang gitu sekarang ya Mas. Kerasa banget. Karena kan aku menjadikan lari itu sebagai, kalau mungkin Mas Aji ngelakuin meditasi gitu ya. Nah, lari itu sebagai bagian dari spiritual journey-nya aku gitu loh Mas Aji. Kayak Hmm. di saat aku bisa bicara sama diri sendiri gitu. Nah, semenjak pandemi ini terus olahraganya gimana, Mbak? Di rumah aja, di dalam rumah, atau tetap keluar tetapi di istilahnya kayak di komplek gitu, nggak jauh-jauh, Aku atau seperti apa, Mbak? tetap di rumah ya Mas, karena kan kompleksnya aku kurang kondusif ya. Jadi kalau Hmm. mungkin teman-teman juga ngalamin ya, tempat tinggal yang begitu keluar rumah langsung angkot gitu kan, langsung pasar. Nah Hmm. itu Hmm. Hmm. tempat tinggalku seperti itu gitu. Jadi biasanya aku lebih memilih Oke. untuk olahraga sendiri di rumah, atau misalnya satu minggu aku coba cari tempat yang sepi. Jadi aku nggak harus ketemu sama banyak orang, kan kita lagi diminta untuk physical distancing ya sekarang. Ya, pas kalau kalau lari gitu, kan nafasnya kadang kan terengah-engah ya. Kayak Mm-mm, mm-mm. itu sebaiknya nafasnya keluar lewat mulut atau mending mingkem dan inhale exhale-nya lewat hidung. Hmm. Yang pertama, nafasnya lewat ini dulu ya, diafragma. Jadi bukan nafas dada. Hmm. Jadi kalau lari tuh bukan yang Oke. gitu ya, tapi justru diafragma, Oke. otot yang di bawah dada tuh, di atas bagian perut, Hmm. di tengah-tengah itu Hmm. yang Hmm. bekerja. Jadi kalau teman-teman mau ngelatih bisa gampang banget. Caranya tinggal tidur, terus coba untuk ditaruh buku di atas perutnya kita. Hmm. Nah, itu goyang-goyang kan? Nah, itulah nafas perut. Itu dulu yang harus diingat, bahwa ketika Hmm. berlari kita gunakannya Hmm. nafas perut. Nah, nanti caranya gimana? Nah, caranya kalau aku nih Mas, lebih efektif Hmm. kalau aku dari dua-duanya. Jadi ketika aku tarik, aku pakai hidung, Hmm. tapi aku tetap buka mulutku sedikit aja. Hmm. Keluarinnya dari mulut. Kita ngobrol soal lari aja, aku udah Udah capek. udah capek. Makanya aku izin ditemenin minum boleh ya? Sambil Monggo. minum boleh kan? Ya kan? Boleh, boleh. Aku juga ada minuman kok. Terus aku udah siapin tisu takut nangis. Ya, tadi kita bicara soal Aduh. nafas. Ketika nafas, itu kan ada dua hal utama, yaitu ketika kita menarik dan ketika kita mengembuskan. Ya. Menarik itu mendapatkan, dan mengembuskan itu melepaskan. Mungkin itulah filosofi nafas. Kita diingetin dalam hidup ini, kalau kita mendapatkan, ya kita pun perlu siap untuk melepaskan. Seperti tema kali ini kan kita ngobrol soal letting go. Ya. Nah, kalau menurut Mbak Imel sendiri itu mengenal Mbak Imel itu sebagai orang yang seperti apa, Mbak Imel? Wah, ngeri. Mudahkah melepaskan atau lebih lebih mudah mendapatkan Hmm, atau seperti apa? aku tuh bukan orang yang eh, mudah melepaskan. Karena aku orang yang kalau sudah punya sesuatu, aku merasa itu milikku. Aku merasa ini teritorinya aku, ini punyanya aku. Jadi jangan diganggu, jangan diambil, jangan pergi. Itu mungkin karakter anak bontot ya, Mas. Jadi aku kan Iya, paling kecil nih ya dari iya, tiga sama ya, sama bersaudara, sama aku kita juga. ya. Mm. Hmm. Nah, jadi mungkin itu yang kebawa di aku. Dan aku tipe orang yang kalau udah sungguh-sungguh akan satu hal ya, baik itu di lari, baik itu di pekerjaanku sebagai pekerja seni, penyiar, terus di hubunganku juga dengan pasangan, dengan keluarga, aku pasti akan memberikan segalanya. Jadi aku akan coba kasih mulai dari waktu, energi, kasih sayang,
perhatian dan sebagainya itu aku akan limpahkan ke sana gitu. Jadi kalau disuruh untuk melepaskan itu kadang aku suka nggak terima gitu loh. Mungkin teman-teman juga ngerasain hal yang sama ya. Ya, Dan ya, menurutku itu manusiawi nggak sih Mas? Saat kita merasa kita punya sesuatu terus harus pergi itu rasanya kan kayak semua hal negatif yang ada di kamus ya, di KBBI kok rasanya ada di aku semua gitu. ya, Mulai dari sedih, mulai dari marah, kecewa, nggak terima, wah semuanya campur aduk nggak karu-karuan gitu. Jadi ya ya, tipe aku yang susah untuk melepaskan. ya, ya. Dan itu manusiawi sih menurutku ya, karena aku sendiri pun adalah orang yang susah untuk melepaskan. Bahkan dari pengalamanku ya Mbak Imel ya, mendengarkan cerita teman-teman, itu sepertinya manusia ini selalu tidak siap untuk kehilangan. Sesiap apapun kita kehilangan, tentu kita akan tidak siap untuk kehilangan. Kita tidak siap untuk melepaskan gitu. Nah, kalau dari saya mengikuti perjalanan hidup Mbak Imel ya, dari Putri Indonesia tahun berapa itu Mbak? 2002 ya? 2002 ya Mas, udah lama Iya, banget ya. iya. Aku tuh anak bukan anak model gitu loh Mas, kan kalau Putri Indonesia kan Oh, identik dengan model, dari terus model iya. udah emang modeling dulu, terus yang emang udah concern sama dunia kecantikan gitu. Kalau aku anak umur 20 tahun, terus masih semester 2 kuliah, anak mamah banget, Oh, oke, bukan anak oke. main, dan cenderung introvert ya. Tiba-tiba jadi Putri Oke. Indonesia gitu. Saat itu kayak, itu Ya. sih hal yang paling merubah hidupku sih, Mas. Perjalanan hidup Mbak Imel juga selain melepaskan juga pernah mendapatkan kan? Mm, mm, Mendapatkan ya salah satunya adalah mendapatkan Putri Indonesia 2002 itu ya. Kelihatannya di hidup ini ketika kita mendapatkan sesuatu, di momen ketika kita mendapatkan sesuatu, di saat itu pula kita sebenarnya belajar melepaskan hal-hal yang tidak kita dapatkan kan? benar, benar, Mas. Dan sepertinya hidup seperti itu ya. Ini nggak pernah aku sadarin loh. Gila ya. Ya, dan vice versa gitu. Vice versa ketika Ya, kita ya, 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 melepaskan, ya. kita perlu ingat bukan berarti kita kehilangan segala sesuatunya. Karena di momen kita kehilangan, di momen itu pula kita mendapatkan sesuatu yang tidak kita hilangkan, tidak kita lepaskan. Kalau di momen mendapatkan, aku kurang bisa ngerasain gitu ya sesuatu yang aku lepaskan, karena mungkin juga mindsetnya kita ketika kita mendapatkan sesuatu sebagai manusia rasanya kok ya cuma dapat aja gitu, rasa hilangnya itu nggak kita rasain secara Ya. sensitivitas tuh nggak kerasa. Tapi momen saat melepaskan itu Mas, saat kita harus mengikhlaskan sesuatu yang punya kita, nah itu momen yang dimana aku mendapatkan banyak banget pelajaran hidup, Ya. banyak Ya. sekali gitu. Dan ada saatnya aku marah gitu ya, kok harus lepas dari aku sih gitu. Kayak misalnya contoh kakakku, aku 3 bersaudara ya, tadi aku udah bilang, dua-duanya sudah nggak ada Mas. Jadi yang pertama itu baru saja meninggal tahun lalu, meninggal dunia karena kanker. Dan yang kedua itu abangku laki-laki 2017 karena gagal ginjal. Jadi aku sendirian, ayahku udah nggak ada, dan aku sekarang jagain mamah gitu lah ya. Sama Shimar yang pasti. Jadi aku merasakan betul seperti apa sakitnya ditinggalkan. Seperti apa pedihnya harus merelakan. Tapi aku juga di saat yang sama jadi tahu, kalau aku nggak pernah tahu rasa sakit ini, kalau aku nggak pernah ngerasain rasa pedih ini, aku nggak bisa menghargai kebahagiaanku. Aku nggak bisa menghargai dan mensyukuri apa yang aku punya, gitu. Di saat itu aku tersadar bahwa aku kadang sebagai manusia suka, apa ya, bahasa Inggrisnya tuh take it for granted gitu Mas. Kayak menyia-nyiakan apa yang sudah aku punya tanpa sadar, saat aku kehilangan aku merasa hampa gitu, habis aku gitu. Jadi itu aku pelajari di saat kedua kakakku pergi gitu. Sekarang aku kerasa banget, aku mau cerita, nggak ada lagi orang yang akan mendengarkan ceritaku. Aku ingin dipeluk. Anak paling kecil biasanya ngadu ya sama kakaknya. Aku nggak punya lagi orang yang bisa puk-puk pundak aku gitu.
nggak bisa ngasih tahu bahwa semuanya akan baik-baik aja. Sampai hari Ya, ini aku masih nangis kalau ngomongin ya, soal nggak apa-apa, kakakku, nggak apa-apa, Mbak. karena rasanya sepi, Mas. Biasanya kita bertiga nggak punya papa lagi ya, jadi bertiga walaupun jarak kita jauh secara usia, tapi mereka berdua jagain aku banget. Aku adik kesayangan. Jadi saat dua-duanya udah nggak ada, aku timpang, aku gamang. Itu yang kerasa di saat harus melepaskan. Kan nangis kan? Ya, Aku udah nggak ngira apa-apa. sampai sedia tisu loh Ya, ini. bagaimana Mbak Email berdamai dengan kehilangan kedua kakak tercinta, gitu ya, Mbak Email ya. Sebelumnya berbicara soal letting go, mengikhlaskan. Mm-mm. Jadi sebelum berbicara soal mengikhlaskan seseorang ya, karena Ya. aku rasa mengikhlaskan seseorang itu lebih berat sih ya. Hmm. Ya. Hmm. Jadi kita berbicara soal mengikhlaskan barang dulu mungkin, Barang ya. Kalau atau barang mungkin pengalaman. aku pengalaman mungkin ya, Mas. Dulu aku Ya, ya. pertama kali kepilih jadi Putri Indonesia itu kan kayak menang lotre ya. Walaupun pakai perjuangan ya. Maksudnya bukan aku menggampangkan, tapi aku tidak pernah membayangkan aku menjadi seorang Bayangkan. Putri Indonesia gitu. Itu Ya. maksudnya. Jadi tiba-tiba terpilih, terus aku minta sama mamaku, aku telepon. Malam itu juga aku nangis. Mah bikin press conference, mah. Aku nggak mau jadi Putri Indonesia. Aku gitu masa, Mas. Oh, Aku sempat bilang, sempat sempet seperti itu. gitu. Iya, karena aku shock. Wow. Oh ya, Iya, di momen di saat, juara itu. iya, aku nih belum pernah cerita ke siapa-siapa loh. Cuma ke Iya, Mas iya, Aji iya, sama iya. teman-teman malam ini. Ya. Jadi aku telepon mama minta, ma aku nggak mau jadi Putri Indonesia. Nggak kepengen menang. Kenapa menang? Coba bayangin. Segitu kagetnya aku saat itu ya. Si anak mamah ini masih tidur sama mamahnya. Tiba-tiba harus ketemu sama pejabat dan menteri dampingin Miss Universe. Gila, itu aku kayak jet lag, Mas. Aku Iya, nggak tahu iya, aku mesti gimana sikapnya karena aku iya, nggak ngerti iya. ini dunia apa gitu ya. Nah, di saat itu aku berusaha gitu. Si Melanie yang introvert dan Hmm, mungkin sedikit pemalu ya, aku tuh sebenarnya, Mas, hmm, hmm, minderan aku hmm, tuh. Belajar untuk berani, belajar untuk hmm, dituntut untuk keluar dari zona nyamannya aku gitu. Nah, tiba-tiba kok ya aku seneng jadi Putri Indonesia gitu loh. Aku merasakan bahwa aku bahagia. Aku bahagia selama 1 tahun bertugas. Aku jalanin pakai hati kayak aku bilang ke Mas Aji tadi ya. Aku hmm, kalau udah punya sesuatu, aku kasih hatiku seluruhnya untuk itu. hmm. Sama halnya Oh, dengan Putri Indonesia. Setahun, terus 2003 kan aku harus lepas mahkota tuh ya, Mas. nah, iya. Pas aku Itu harus gimana? Berat. melepaskan mahkota. Wah, Mas, aku nangis-nangisnya tuh sampai 2 hari, 2 malam gak keluar kamar loh. Padahal Mama, di awal kamu nggak mau ya. Di awal kamu nggak mau menerima kemenangan itu. Tapi ketika 2003 kamu harus menyerahkan mahkota itu, ada berat juga ya. bukan berat lagi. Itu kayak, aku belum puas loh. Gitu Ya. rasanya. Hmm, hmm, Aku masih hmm. pengen jadi Putri Indonesia loh. Jadi kalau orang bilangnya mungkin post power syndrome ya. Ya, 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 Aku ngerasa kayak, loh ini ya, kan punya ya, aku, kenapa harus aku kasih gitu. Tapi ya, rupanya memang kita sebagai manusia ya, harus melewati semua proses itu ya ternyata ya, ya, Mas. ya, ya, Bener Mas Aji bilang, ketika kita dapat sesuatu, kita juga harus siap untuk melepaskannya. Kalau aku ya. pakai bahasaku tuh minjem, Mas. Dan ini sebuah cerita yang sangat indah sekali dari kamu, Mbak Imel, karena mungkin ada sebagian orang yang tidak menyadari akan betapa beratnya melepaskan gitu. Termasuk kamu tadi bilang, ini kelihatannya dulu aku kayak post power syndrome gitu, dan kamu menyadari hal itu sangat bagus sekali, dan semoga bisa menginspirasi teman-teman gitu, kayak Amin. mulai belajar tentang oh iya ya ternyata kemenangan, keberhasilan, kesuksesan itu perlu diikhlaskan, dan itu aku rasa lebih tidak mudah sih. Pengalaman pahit itu perlu diikhlaskan. Mm-mm. Pengalaman indah pun juga ternyata perlu diikhlaskan ya, karena kalau Bener. enggak ya
Karena kalau Bener. enggak kan terus jadi inget, pernah nggak, mungkin kita atau temen atau saudara yang setiap kali ketemu dengan kita ceritanya tentang kenangan-kenangan indah di masa lalu terus gitu. Wah, banyak banget. Iya kan? Even Iya aku pun kan? juga gitu sampai hari Iya, ini juga iya, masih iya, sama kan. iya, Tapi iya, iya. tapi aku ada yang dari tadi pengen aku tanya Mas Aji. Kata Boleh apa ikhlas. Mbak? Kata Mm, ikhlas itu kan gampang banget diucapin ya. iya, Kalau orang menghibur kita udah ikhlasin mm, aja. Kan sangat mudah untuk diucapkan. Tapi ya. caranya gimana sih Mas supaya bisa untuk kita nggak cuma ngucap gitu. Karena yang aku takutin ketika aku cuman mengucap dan aku bilang, aku sudah mengikhlaskan dia, aku sudah mengikhlaskan itu. Tapi ternyata hati sama kepala kita nggak sinkron. Nemu ini gimana ya antara dua ini ya? Sebenarnya yang bikin kita nggak ikhlas itu apa sih? Misal ini aja gampang aja, misal barang aja lah, barang. Misal sepatu ya, sepatu lupa naruh di mana gitu, terus hilang lah di gondol kucing atau di gondol, tahu Mbak? Di gondol itu Dibawa lari. dibawa lari. Lalu Heeh. nggak ikhlas lah aku ya, nggak ikhlas. Sepatu itu kan milikku gitu. Kok dibawa lari kucing gitu? Aku nggak ikhlas. Nah, kira-kira yang bikin aku sebagai pemilik sepatu atau kita lah ya, yang memiliki sepatu itu kita semua lah gitu. Yang bikin kita nggak ikhlas kehilangan sepatu itu sebenarnya apa? Kita merasa memiliki Kita merasa memiliki. Perasaan memiliki itu dari mana? dari hati. Dari hati kalau dari sisi puitis ya. Maksudnya Hmm. kita selama ini kan berpikir bahwa yang merasa itu hati kita kan. Padahal justru kepala ya. Karena kalau Hmm. secara neuroscience, aku tetap menghormati dua ranah itu karena Hmm. teman-teman yang bergerak di dunia seni itu kan seringkali memang membedakan antara hati dengan kepala, dengan pikiran. Ya. Maka ada logika dan rasa. Dan itu dari ranah seni, sehingga muncul kata-kata puitis di lagu, di novel, dan sebagainya. Dan itu kalau dirunut, Mbak, dirunut jauh, dulu itu seniman-seniman zaman dulu itu mereka menggunakan kata heart. Hmm. Di mana heart itu artinya apa kalau bahasa Indonesia? Oh, kalau diartikan ya, didefinisikan Iya, ya. iya, 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 Jantung ya. iya. Kalau Jantung kan. hati ya. Nah, Ya. iya ya. Jadi sebenarnya dulu seniman-seniman zaman dulu orang luar itu yang dimaksud adalah jantung. Tapi semakin ke sini ya karena itu udah mungkin ratusan tahun yang lalu ya Mbak ya. Dan semakin ke sini salah kaprah diartikan sebagai hati. Sama kayak aku ya, salah satunya ya. Yang masalah Iya, iya. kaprahkan itu. Ya, aku pun juga masih sering seperti itu. Make sense sebenarnya kalau kalau jantung yang Hmm. dimaksud seniman zaman dulu. Karena salah satu organ terpenting di diri kita adalah selain jantung kan paru-paru dan otak. Itu kan organ-organ penting. Sedangkan hati itu tugasnya adalah detoksifikasi racun kalau secara sains gitu. Hmm. Hmm. Nah, balik ke tadi, kalau di ranah neuroscience, perasaan kita itu dari pikiran, dari otak Hmm. kita. Ada bagian otak kita yaitu amigdala. Amigdala Hmm. itulah yang bertanggung jawab atas perasaan-perasaan kita, termasuk perasaan jatuh cinta. Itu Hmm. sebenarnya tetap dari pikiran kita gitu. Hmm. Ya. Hmm. Seperti apa yang dikatakan Mbak Emel, aku setuju bahwa ternyata yang bikin kita nggak ikhlas adalah pikiran kita sendiri kan. Hmm. Pikiran kita Hmm. sendiri yang ngomong bahwa sepatu yang dibawa lari kucing itu adalah milikku. Hmm. Supaya ikhlas, kita belajar untuk tidak mempercayai pikiran kita sendiri. Nah, ini nih. Sulit loh ini loh. Iya, iya. Karena pikiran kita, mind itu suka mengidentifikasi.
Mengidentifikasi itu adalah contohnya adalah itu tadi. Sepatu itu adalah milikku. Handphone ini adalah milikku. Dia adalah milikku. Ya kan? Rumah ini adalah milikku, mobil ini adalah milikku. Bukan hanya sebatas itu, Mbak Imel. Kita juga punya ego. Ego ini lebih lebay. Maksudnya gini, contoh handphone. Ya. Misal aku punya handphone. Bukan hanya sebatas handphone ini milikku, tapi ego ini merasa bahwa handphone ini adalah aku. Sehingga ketika handphone ini ketinggalan di rumah, aku jalan-jalan, misal sebelum pandemi, aku jalan-jalan di mall, handphoneku ketinggalan di rumah, aku merasa bahwa separuh hidupku ketinggalan di rumah. Itulah ego. Ya. Apalagi ketika handphone itu hilang, aku merasa bahwa separuh diriku hilang, separuh jiwaku hilang. Padahal sebenarnya kan, ya aku tetap baik-baik saja kan, kenyataannya. Tapi balik lagi, kita perlu tahu dulu sumber kita nggak ikhlas adalah pikiran kita sendiri. Itu bisa dilatih nggak sih, Mas? Bisa, tapi tidak mudah. Jangankan mengikhlaskan orang, Mbak. Mengikhlaskan sepatu yang dibawa lari kucing aja. Berat ya? Iya kan? Iya. Maka ketika kita melatih diri kita buat meragukan pikiran kita sendiri, melatih diri kita buat tenang, maka muncul pertanyaan baru, Mbak Ina. Adakah di hidup ini yang benar-benar milik kita? Ya. Kalau tidak ada, maka sebenarnya kita manusia ini tidak bisa kehilangan. Ya kan? Ya ampun, Mas Haji. Karena kehilangan itu adalah akibat dari memiliki kan. Tapi di momen kehilangan itu, kehilangan sepatu itu, kita juga belajar bahwa ilusi kita terhadap kehidupan ini jadi pecah. Ilusi memiliki itu tadi loh. Rasa memiliki itu tadi jadi hancur. Dan ketika hancur, di situ sebenarnya kita dituntun untuk bertemu dengan kebahagiaan yang sebenar-benarnya. Wow. Apa kita harus ngerasain kehilangan dulu, Mas, untuk bahagia? Menurutmu gimana? Selama aku hidup, tidak ada orang tangguh yang tidak mengalami kehilangan. Tidak ada orang yang batinnya benar-benar tenang, tapi dia tidak pernah mengalami patah hati, tidak pernah mengalami hal-hal yang bikin nyesek gitu. Jadi sudah hampir pasti kita semua merasakan kehilangan. Antara kehilangan atau kita yang meninggalkan pergi, ya pilihannya kan begitu. Hidup ini kan kita ya, bukan hanya Mbak Imel, tapi kita semua, termasuk aku pun juga perlu belajar sepanjang hidup untuk bisa ikhlas melepaskan yang meninggalkan atau ikhlas melepaskan ketika kita yang meninggalkan gitu. Jadi kan hidup ini antara kita ditinggalkan atau kita yang meninggalkan. Harus dilatih berarti ya. Iya. Makanya aku kepengen tahu dari Mbak Imel, kepengen belajar dari Mbak Imel karena terkait dengan mengikhlaskan pengalaman, mengikhlaskan kehilangan kedua kakak, ya. Bagaimana Mbak Imel berlatih mengikhlaskan? Saat itu aku nggak ngerti, Mas. Aku tuh merasa aku harus kuat gitu. Jadi aku cuman mikir dan ngomong ke diriku sendiri bahwa Mel, kamu harus kuat untuk ibumu, kamu harus kuat untuk anakmu, kamu harus kuat untuk dirimu gitu. Jadi itu metode aku untuk bisa survive, Mas. Sampai di titik dimana aku khawatir gitu ya, muncul satu kekhawatiran yang mengatakan bahwa apakah aku sebenarnya baik-baik saja atau tidak? Ini aku gila atau enggak? Karena aku nggak tahu ini aku sekarang ngerasain wajar nggak, ngerasain hal yang normal dialami sama orang lain juga nggak gitu. Karena aku bisa sekuat itu, Mas. Saat di hari kakakku meninggal tuh aku nggak nangis meraung-raung gitu. Di saat kakakku yang perempuan pergi pun aku sama, nggak menangis meraung-raung. Aku menangis tapi nggak habis gitu. Nah, yang aku khawatirkan adalah ketika aku belum menghabiskan tangisanku gitu ya, itu masih ada di sini gitu, masih
masih ada di hatiku. Kalau tadi kita ngomongin hati ya, aku khawatirnya menimbulkan trauma gitu loh, Mas. Iya, Belum iya, selesai iya. urusanku sama Hmm, kesedihanku ditinggal iya. pergi oleh kakak tuh belum kelar. Itu yang aku sempat khawatirkan. Tapi upaya-upaya apa saja yang menurut Mbak Imel kamu lakukan dalam rangka untuk mengikhlaskan kehilangan itu? Ini metode yang aku pakai ya, Mas. Eh, Ya, 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 aku ya. mencoba untuk menerima dulu. Aku sadari gitu. Aku acceptance. Aku rasakan dulu nih kehilangan ini gitu. Setelah aku terima, aku nikmati kesedihan aku. Itu tadi aku lakukan dengan nangis gitu ya. Walaupun memang Ya, ya. tidak tidak sesenggukan yang meraung-raung, tapi aku keluarkan dukaku gitu. Aku keluarkan air mataku. Setelah itu baru aku bisa bisa terima tuh pelan-pelan bahwa oke, okay, lalu apa berikutnya? Mau ngapain? Mau terus-terusan di kondisi sedih ini kah? Atau mau bangkit dan lupakan kesedihan, lalu kembali melanjutkan hidup. Dan biasanya ketika aku merasa kehilangan, lalu aku coba prosesnya satu persatu seperti itu. Karena kadang kan yang bikin kita susah melepaskan kan, kita deny ya. Kita Ya, menolak rasa ya. itu. Kita menolak kenyataan. Kita merasa ini masih belum boleh diambil gitu. Kita masih di situ. Melepaskan, oke, berikutnya saya harus Ya. apa untuk bisa bertahan hidup dan bahagia. Nah, itu ada lagi tuh nanti ceritanya. Kalau lari, menurutku itu adalah salah satu jalan juga ya dalam rangka untuk menjaga kesehatan emosi kan. Mbak Ima merasakan itu nggak? Jadi, mungkin teman-teman yang nonton ya malam ini, yang pelari Hmm, juga gitu hmm, ya, mengerti bahwa ketika kita berlari, kita masuk ke my zone gitu ya, zonanya iya. aku, itu udah hilang semua gitu. Pikiran-pikiran negatif hilang, lalu seketika semua masalah aku bisa dapetin jawabannya, Mas. Mungkin mungkin kalau kalau aku sih lebih lebih berpikir bahwa lari atau sport ya, apapun itu eh, menjadi media kita untuk being in the zone sih. Itulah kondisi meditatif di mana Hmm. kita bukan lari dari kenyataan, tapi Hmm. sebenarnya di saat Hmm. itu, di being in the zone, Hmm. itu kita benar-benar di present moment, Hmm. kita benar-benar lebih masuk ke dalam kenyataan sebenarnya, melepaskan diri dari drama di pikiran kita. Nah, Hmm. aku rasa memang lari itu menjadi salah satu terapi Mbak Email untuk mengikhlaskan. Mungkin ceritanya bakalan lain kalau Mbak Email tidak lari. Ceritanya lain ketika berhadapan dengan momen-momen yang harus mengikhlaskan gitu Mbak Email ya. Kesulitan-kesulitan apa saja sih Mbak yang kamu temui di dalam mengikhlaskan kehilangan seseorang gitu? Kesulitannya aku selalu nggak bisa keluar dari masa lalu, Mas. Aku nggak mudah untuk melupakan. Jadi Ya. baik itu kehilangan kakakku, mungkin Hmm. kehilangan pasangan juga, itu Ya. sama Ya. halnya. Aku bukan orang yang mudah untuk melupakan masa lalu. Untuk mengatasi kesulitan sulit melupakan itu tadi ya, yaitu dengan memilih Ya, lebih mengalir saja. Ya mungkin mungkin Mbak Iman lebih bisa merasakan sih, maksudnya kan ngalamin juga gitu. Makanya aku ngundang Mbak Iman di Awesome ini, aku kepingin sebenarnya teman-teman semuanya yang mungkin cerita hidupnya mirip gitu dengan Mbak Imel, uh, bisa belajar ketangguhan Mbak Imel gitu. Maksudnya kayak ketabahan Mbak Imel sebagai perempuan, sebagai ibu, ya. Meskipun tidak mudah sih ya Mbak Imel ya. aku beruntung punya Shimar, Mas. Dia tuh sumber kuatnya aku. Aku sekarang setiap aku lihat dia, aku peluk dia. Kan Mas waktu itu juga Iya, sempat ngingetin aku ya, sering-sering peluk iya, Shimar. iya. Uh, aku merasa aku jadi punya nyawa tuh karena ada dia gitu. Mungkin itu yang membuat aku kuat. Tapi di sisi lain aku juga khawatir, Mas. Kalau aku menyerahkan lagi semua hatiku tadi ke Shimar gitu ya. Artinya kan aku juga harus
rela untuk melepaskan dia suatu hari nanti. Apapun itu bentuknya, mungkin dia nanti menikah, atau dia pergi sekolah, keluar kota, gitu. Sementara dia satu-satunya sumber kuat yang aku miliki. Jadi, ya, rasa cemas itu selalu ada. Karena mungkin aku belum terlalu pulih dari rasa sakit ya. Ya. Baik itu ditinggal sama kakakku dan juga dengan hubungan sama pasangan masih belum selesai. Tadi kalau terkait Mbak Email yang kehilangan tadi memang ya satu persatu lah ya Mbak Email ya, yang perlu dipulihkan dulu gitu. Jadi kalau soal ketakutan Mbak Email, ketakutan tentang Simar ya itu kan nanti kalau dia udah punya pacar gitu kan, yang ditakutkan Mbak Email kan gitu. Terus seorang ibu kan kayak patah hati gitu karena anaknya udah punya pacar gitu ya. Masih Ya, lama ya, gak usah ya, dipikirin dulu masih kalau lama. gitu. Iya, ya. Sekarang yang menjadi support system Mbak Email berarti Simar itu ya. Nyawa buat aku, Mas. Iya. Tapi tanpa sadar kita sebagai orang tua ini dipulihkan, disembuhkan oleh anak kita. Contoh sederhana ketika orang tua capek, ya, capek kerjaan, capek apapun, ketika melihat anaknya, apalagi waktu bayi gitu ya, itu kan kayak ada energi yang tercharge gitu. Ya, jadi luangkan waktu buat memeluk, luangkan waktu untuk bermain bersama dia, luangkan waktu untuk Selalu. melakukan kegiatan-kegiatan konyol bareng dia. Ya. Momen mengikhlaskan paling tidak mudah terjadi antara ibu dengan anaknya. Ya, karena bonding paling tidak terbantahkan lah antar manusia ya adalah bonding antara ibu dengan anak kan. Iya. Iya, Mas. Ya kan? Karena 9-10 hari di dalam perut ya. Jadi itu bonding yang sangat kuat sekali. Maka ketika kelak itu perlu mengikhlaskan ya memang begitu ya hidup ini ya. Ya. Kita semua belajar banyak sekali dari Mbak Email. Ya. Aku percaya bahwa pengalamannya Mbak Email itu sebuah guru yang luar biasa, ya. Dan aku pengen teman-teman semuanya juga belajar ya untuk kuat gitu. Meskipun mungkin di momen itu ya, di momen itu terjadi mungkin terasa dunia ini runtuh gitu ya Mbak Email ya. Iya. Kehilangan ini, kehilangan itu kayak momen yang wah runtuh gitu. Keep walking. Ya, keep walking. Ya, Aku menganalogikan hidup tuh kayak roda pedati, Mas Aji. ya. Jadi dia berputar terus. Saat ada di atas, jangan ketawa kekencengan. Ya. Saat ada di bawah juga jangan nangis kelamaan. Karena Ya. kita harus bersiap untuk naik ke atas lagi untuk bahagia. Begitupun saat di atas, kita harus bersiap untuk merasakan lagi mungkin kehilangan. Jadi, bahagia secukupnya, sedih secukupnya. Iya, sepakat sekali Mbak Email. Ketika kita gembira, itu kita sebenarnya sedang mendapatkan kegembiraan itu dari orang lain. Gitu. Kita mengambil kegembiraan itu dari orang lain. Sehingga ketika kita gembira, tentu ada pihak-pihak yang sedih. Ya. Maka dengan mengingat itu gembira kita ya tidak perlu berlebihan gitu. Karena kita perlu ingat bahwa ketika kita gembira ada pihak yang sedih. Bahkan bukan hanya pihak lain yang sedih. Ketika kita gembira, sebesar apa kita gembira, sebesar itu pula kesedihan yang mengikuti kita gitu. Demikian juga sebaliknya, ketika kita sedih, supaya tidak larut dalam sedih, kita perlu ingat bahwa ada pihak lain yang bisa merasakan kegembiraan gitu.
dengan kita menerima sedih kita sebenarnya memberikan kegembiraan kepada orang lain. Ya. Dan memberi, berbagi itu kan sebuah hal yang baik ya. Hmm. Hmm. Demikian juga, di saat kita sedih dan kita mampu menerima sedih kita pun juga sedang dituntun untuk bertemu kegembiraan. Ya. Aduh, ademnya aku. Zero sum game. Ya, zero sum game. Zero sum. Ya. Gitu ya, Mbak Email ya. Senang banget bisa ngobrol sama Mbak Email ya di obrolan sehat mental awesome ini. Ini acara Sama-sama. yang iseng aku bikin, Mbak. Karena sebenarnya aku di tahap yang cukup capek diminta untuk ngomong kan, maksudnya diundang ke sana kemari untuk ngomong. Terus aku pikir aku pun perlu belajar dari teman-teman yang lain ya, bukan hanya aku saja yang perlu berbagi. Makanya terus iseng aku bikin awesome ini, aku narikin teman-teman buat sharing Aku ya. ngikutin tiap hari Jumat loh, Mas. Penonton setia. Ya, makasih banget. Makasih. Sama-sama, Mas. Makasih udah ajak aku Ya, ya. Seneng ya, bisa berbagi sama-sama. ini ke Mas Ya, Aji, ke teman-teman. ya, Mudah-mudahan ya, teman-teman jadi merasa lebih kuat ya ya, setelah ya, ya. mendengarkan kita malam ini. Itu, ya. Makasih ya. Sekali lagi Mbak, aku boleh ini juga kemarin aku udah titip peluk buat Simar. Sekali lagi aku juga titip peluk lagi ya buat Simar ya. Karena ya kurang lebih aku bisa merasakan Simar ya. Makasih ya. Gitu. Ya, Tiap ngomong Shimar kok aku nangis ya. Makasih ya. Makasih buat ya, yang udah doain juga. Semoga ya, kebahagiaan bisa dirasakan sama teman-teman ya. ya. Oke. Ya, Ya wes, aku pamit ya, Mas. ya, kasih ya. Ya, Selamat malam makasih ya. Mbak, selamat tidurnya. Ya. Dah. Dadah teman-teman, Ya, makasih ya. dah. Assalamualaikum. Ya. Terima kasih teman-teman udah ikut obrolan malam ini sama Mbak Email. Kita sama-sama saling menguatkan ya. Kita belajar banyak juga dari Mbak Email tentang letting go, tentang mengikhlaskan. Wes ya, gitu aja ya teman-teman ya. Nah, terima kasih semuanya. Untuk menutup ini seperti biasanya, semoga kita semua bisa menerima kenyataan di hidup ini seapa adanya, ya.